pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan Organisasi Industri dan RKB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa Indonesia Pre-Conference terkait dengan DPR telah terima perwakilan buruh. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi teman-teman serikat buruh dan kemudian juga atas kesepakatan beberapa menteri terkait dan termasuk juga atas izin Bapak Presiden, memang ini perjalanan kurang lebih 1 tahun dalam proses pembentukan Satgas Mitigasi Bencana. Kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK, oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait. Nah, namun secara formal kami mohon waktu karena masih akan kita sempurnakan, karena kita juga ingin mengajak bergabung teman-teman di Des Ketenagakerjaan yang sudah ada di kepolisian, supaya ini bisa kita satukan, semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu, tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Nah, salah satu langkah konkret pagi hari ini tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Ada juga yang berpotensi terjadi PHK yang kita mitigasi satu persatu, karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apapun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi. Saya kira begitu. Kalau untuk tren dari PHK-nya sendiri sejauh ini dari catatan teman-teman Satgas ada berapa banyak sejauh ini dan dari sektor mana? Apakah merata di banyak sektor atau ada kecenderungan di sektor tertentu, Mas? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang karakteristiknya tidak kepada satu sektor tertentu karena problemnya juga bermacam-macam. Ada yang memang misalnya demand-nya turun, permintaannya turun. Ada juga tadi yang bermasalah terhadap modal yang itu modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya. Padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya, ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan. Tidak. Kalau yang ada potensi meningkat yang berkaitan dengan masalah suplai bahan baku ya, yang karena itu terpengaruh juga oleh harga dunia atau faktor geopolitik satu. Kedua juga ada faktor manajemen di internal kita sendiri. Misalnya contoh gas, itu juga ada beberapa yang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak ada masalah karena sumber